Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Bimo Sasongko bersama podcast Bimo, bincang intelek, menarik dan oke, podcast Bimo. Ya. Pada siang ini kita kedatangan tamu khusus spesial, salah satu siswa saya ini, murid saya yang bernama Bimo Rahadian Bimo Aditya. Dityo, ya nanti diterangin oleh Mas Bimo ini. Betul nama saya Bimo juga, kita sama-sama Bimo juga nih, salam dulu. Oke kan, orang-orang nama Bimo itu nama oke, top, ya kan. Nah jadi ini menarik, hari ini kita mengundang Bimo ini adalah salah satu mahasiswa Indonesia di Jerman, ya. Semua udah tahu Jerman itu adalah salah satu negara besar dunia, salah satu penyokong utama Uni Eropa, ya. Banyak lowongan kerja, industri, UKM semua berkumpul semua di Jerman nih. Ya. Jadi ini motornya penggeraknya Uni Eropa yaitu Jerman, ya. Nah kebetulan Bimo ini ternyata adalah salah satu mahasiswa yang tidak hanya menjadi mahasiswa tapi juga bekerja. Nanti kita terangin satu-satunya. Di Jerman istilahnya Ausbildung, ya Ausbildung, ya. Nah oke, kita langsung aja ya ke Mas Bimo ini ya. Bimo apa kabar? Sehat Pak. Coba kamu dari mana asal sekolahnya ini sebelumnya, terangin kapan lahir, sekolah di mana, terus sampai bisa ke Jerman ini ceritanya seperti apa coba? Jadi nama lengkap itu Rahadian Bimo Dityo, lahiran 2001. Jadi sekarang 21 tahun. SMA dulu terakhir pendidikan kan SMA di Indonesia itu SMA 26 di Tebet. Lulus tahun berapa itu? Tahun 2019. Artinya kamu lulus masih usia berapa? Masih usia 18. 18 ya. 18 sekarang udah 3 tahun ya dari 2001 ya. Ya. Jadi sebelum awal mula itu setelah UN ya, SMA kan ada persiapan SBMPTN, mandiri dan lain-lain. Ya. Waktu itu setelah gagal di SBM itu aimingnya langsung berubah ke arah luar negeri. Betul. Tapi sebelum itu pun mencari info Ausbildung ini tuh masih sama-sama tuh zaman dulu. Karena banyak di internet itu informasi Ausbildung entah masih bahasa Jerman atau belum detail lah penjelasannya Ausbildung itu apa segala macam pada saat itu ya tahun 2019. Kenapa akhirnya banting setir ke Jerman? Karena kan Jerman tuh kuliah sebetulnya kan yang terkenal. Jadi gini, kalau misalkan akademik banget anaknya ibaratnya di sininya pintar, harusnya di sana tidak masalah untuk kuliah. Tapi kalau misalkan di sininya itu buatnya misalkan di praksis atau di praktek, itu lebih baik ke Ausbildung arahnya. Karena Ausbildung itu sendiri tuh kalau di bahasa Inggrisin itu apprenticeship, kayak seperti magang di industri, tergantung industrinya ya. Betul. Nah kamu di industri apa ini sekarang nih? Saya perhotelan manajemen, gastronomi, istilahnya gastronomi ya. Jadi itu adalah dunia perhotelan, manajemen, tourism dan lain sebagainya. Oke. Lebih spesifiknya tourism karena di sana ntar ada kuliner juga, ada marketing juga semuanya. Jadi kamu tidak hanya belajar hotel manajemen tapi juga kuliner, marketing, ilmu-ilmu itunya ilmu manajemen juga belajar. Masuk storaging, semua. Jadi Ausbildung itu kita kalau misalkan disetarakan kayak di Indonesia itu apa sih Ausbildung gitu? Itu masuknya bisa jadi SMK, bisa jadi D3 sebetulnya. Tapi kalau SMK standarisasi Eropa itu jauh daripada SMK kita. Kalau D3-nya masih lebih bagus di sana. Karena sertifikasinya itu Eropa. Dan di Eropa sendiri nggak ada program Ausbildung di negara lain. Contoh Prancis, Italia, Spanyol itu mereka nggak ada Ausbildung. Sistem Ausbildung ini ada di Jerman doang. Sistem Ausbildung yang ada di Jerman ini adalah kalau contoh saya gastronomi itu, jadi Ausbildung itu banyak modelnya. Bidangnya itu banyak, ada dia di mesin, ada dia di teknik itu banyak. IT, arsitek itu banyak. Arsitek juga ada, arsitek, IT, di perhotelan, perawat. Perawat ada juga. Dan itu lamanya, daurnya itu tergantung jurusan. Contoh misalnya saya perhotelan 3 tahun, belum tentu yang guru misalkan 3 tahun, bisa jadi 4. Terus belum tentu yang misalkan teknik itu 3 tahun, jadi 3,5 tahun. Dan inhaled itu kalau di bahasa Indonesia itu isi atau apa yang akan mereka lakukan itu berbeda juga, kontennya berbeda-beda. Contoh saya perhotelan itu di 3 tahun ini bekerja plus sekolah. Bekerja plus sekolahnya ini juga persenannya masing-masing. Contoh yang di teknik pasti bisa jadi lebih banyak
sekolahnya daripada bekerjanya. Hmm. Yang diburu banyak teorinya juga dibanding bekerjanya. Kalau saya banyak kan praksisnya dibanding sekolahnya. Jadi perbandingan itu ada masing-masing. Per bidang itu, per jurusan itu ada sendiri persenannya. Jadi gini, ini kita harus kerucutkan lagi. Jadi kamu tamat SMA, SMA 26 Jakarta, bisa tamatan SMA atau SMK bisa juga ya. SMK bisa punya juga. ijazah. Terus syaratnya untuk bisa diterima di Ausbildung di Jerman itu adalah tamat SMA atau SMK ya. Setelah itu punya kemampuan bahasa Jerman ya harus ya. Itu yang paling penting. Berapa minimal syaratnya apa? Minimal sekarang B1. B1. Setelah itu baru kita apply-nya kemana nih? Ke industri-industri di sana, ke perusahaan-perusahaannya langsung ya. Jadi gini, saya waktu itu selesai SMA mulai cari info dulu nih awalnya nih. Betul. Apa sih Ausbildung itu dan lain-lain. Keperluannya detailnya itu apa aja dan lain-lain. Akhirnya datang ke Euro Management ini. Datang Euro Management ini dijelasin kebetulan waktu itu sama Pak Isa. Dijelasin apa sih itu Ausbildung. Pak Isa terkenal, Pak Isa disebut-sebut. Ya ada salah satu pegawai Euro Management, Pak Isa menjelaskan itu Ausbildung itu apa, requirement-nya apa. Dan kebetulan pada saat itu yang saya kurang itu bahasa. Karena untuk dokumen dalam arti ijazah dan lain-lain itu tinggal ditranslate aja sebetulnya. Betul. Bahasa, akhirnya bahasa bolehlah les kan gitu. Masalah kalau bahasa kan pasti perlu les kan, pasti perlu tambahan. Kalau misalkan sebetulnya nggak harus di bahasa kan banyak ya. Mereka bisa belajar sendiri, belajar di agensi, belajar di les, tempat les, kursus itu kan banyak pilihannya. Sebetulnya yang paling penting itu persyaratannya adalah B1. Terserah kamu mau belajar bahasa itu gimana sebetulnya. Nah, seenaknya dia aja. Gitu. Nah, setelah sampai di sana, jadi kamu ini bekerja atau kuliah atau dua-duanya? Dua-duanya. Waktunya setiap minggu berapa jam kuliah, berapa jam bekerja? Jadi gini, kalau di sana kan Bundesland ya, negara bagian bentuknya negaranya. Setiap negara bagian itu punya regulasinya masing-masing. Kamu di negara mana? Baden-Württemberg. Jadi Baden-Württemberg bagi yang tidak tahu itu di selatan Jerman ya. Sebelahnya Bayern. Jadi kalau Bayern itu di bawah kanan, dia tuh di kirinya. Jadi dingin, banyak salju. Ya. Sekarang temperatur berapa? Terakhir sebelum berangkat ke sini flight tanggal 10 Januari itu di kota saya Freudenstadt itu -7. -7 di Freudenstadt. Saya pernah ke Freudenstadt, kota kecil di tengah hutan ya. Iya betul. Itu di ini ya namanya benar Schwarzwald ya. Schwarzwald. Black Forest. Bahasa Inggrisnya Black Forest bagi yang tahu itu. Oke, silakan terus. Tadi sebenarnya gitu ya. Proses ini ya apa namanya waktu. Oh iya. Soal waktu kurikulum lah ya. Kuliahnya berapa jam kuliah, berapa jam. Kalau di perhotelan negara bagian kan tadi saya bilang tiap negara bagian beda. Kalau di Baden-Württemberg tempat saya itu jatuhnya blok semester disebutnya. Blok semester itu contohnya kayak gimana sih jelasin dulu. Kalau kerja itu misalkan kita setiap hari, setiap minggu. Itu misalkan 4 bulan kerja dalam 1 tahun. Nanti kepotong ada semesteran kuliah. Buat kuliah nggak kerja ya? Iya betul. Selama kerja berapa jam sehari? Dari jam 8 sampai jam 9 jam. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Betul, kalau di perhotelan itu jamnya tergantung shift. Ada yang malam banget nggak sampai jam 1 malam? Kalau di tempat saya itu paling malam setengah 1 malam. Oke. Terus nonstop selama 4 bulan bekerja aja. Betul. Setelah itu baru nanti ada waktu ada kuliah. namanya ya tadi blok semester. Begitu ketemu blok semester itu kita dalam waktu ini biasanya 7 minggu itu paling lama. Belajar teori. Itu teori. Di mana? Di perusahaannya atau di suatu institusi pendidikan, pemerintah? Ya, itu kan kita di bawah naungan pemerintah. Dalam arti gini, begitu orang masuk Ausbildung itu penanggung jawabnya si hotel ini, kalau saya, atau betripnya lah perusahaannya. Tapi yang mengeluarkan sertifikasi nanti bukan perusahaan itu. Perusahaan bisa mengeluarkan kayak surat rekomendasi karena saya sudah Ausbildung di sini. Tapi ada juga dari negaranya ujiannya. Jadi menguji itu kalau di Indonesia mungkin Badan Ketenagakerjaan langsung kesananya gitu. Jadi at the end of the program Ausbildung 3 tahun ya, kamu akan dapat sertifikat ijazah. Ijazah ya? Dari Uni Eropa diakui ya? Oke. Nah, tadi pas kuliah itu apa yang kamu pelajari kalau setiap perhotelan? Kalau kerja kan kita tahu, kerja di hotel kita tahu semua mungkin ya kan? Nanti kamu terangin. Nah, pas kuliahnya itu apa yang kamu pelajari selama 7 minggu itu? Non-stop 7 minggunya? 7 minggunya non-stop, kadang 4 minggu terus 7 minggu. Jadi dalam setahun itu pokoknya kita 1,5 bulan. 3 bulan kalau insgesamt, kalau total 3 bulan. 3 bulan hanya belajar di kelas. Siapa pengajar-pengajarnya? Praktisi, dosen, profesor, doktor atau bagaimana? Tergantung gelarnya sih mereka. Enggak semuanya sama kayak dokter-dokter, enggak. Satu angkatan, satu kelas berapa orang angkatan itu?
Tergantung. Jadi gini, kalau di Baden-Württemberg, di Freudenstadt sendiri, tahun pertama itu di kota kita kuliahnya. Kalau di Baden-Württemberg, perhotelan tahun kedua, tahun ketiga itu satu negara bagian datang ke Kauf, kota lain, ada kota namanya Kauf juga di Jerman, di Baden-Württemberg juga. Semua anak perhotelan yang angkatan saya Ausbildung ya. Orang asing semua ya? Enggak, orang Jerman juga ada. Oh, jadi Mostly orang Jerman malahan. Oh, pada umumnya orang Jerman juga Iya. masih ikut program itu ya. Dia tambahkan apa kalau di Jerman itu? Jadi kalau di Jerman itu kan kalau SMA? mau ke uni itu dia harus ngambil abitur. Abitur. Kalau mereka punya Hauptschulabschluss atau Realschulabschluss bisa Ausbildung. Oh, mayoritas orang Jerman, orang asingnya ada. Orang asingnya ada. Oke, sih. Apa yang kamu pelajari di sana? Di sana kalau perhotelan itu mencakup banyak banget sih sebenarnya luas. Dalam arti gini, soal gizi makanan pun kita belajar. Jadi IPA tuh dapat. Bahasa Jerman Ernährungslehre itu kayak gizi makanan, pencernaan, Semua berbahasa Jerman. berbahasa Jerman. Pengantar semua bahasa Jerman. Termasuk ujian kitanya. Jadi misalnya saya orang asing, saya nggak bisa milih, saya bahasa Inggris jadi nggak bisa. Di luar itu bahasa Jermannya sendiri belajar, jadi kayak bahasa Jermannya pun walaupun saya udah bisa, tetap ada belajar bahasa Jerman. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris dapat. Oke, jadi semua orang Jerman nggak tahu bisa bahasa Inggris. Sama politik sih menarik juga. Oh, politik dapat. Dan lucunya malah politik nilai saya itu paling bagus di kelas. Padahal itu politik Bukan Eropa, betul, politik Jerman. Kenapa bentuk kamu bisa struktur negaranya? pintar gitu belum? Karena kebetulan kan Jerman demokrasi juga, Oh. sama kayak Indonesia. Walaupun strukturnya mereka perdana menteri paling tingginya, Iya. prime minister kan, kalau kita kan presiden. Nilai kamu berapa? 1. Nah, bagi yang nggak tahu nih tentang sistem nilai di Jerman, di GPA atau IP itu di Jerman itu tertingginya 1 ya? 1 sampai 6 skala. Oh, sampai 6 bukan 4 ya? 6 tuh yang benar-benar nggak absen segala macam. Nah, ya. Kalau di Indonesia kan dibalik, paling rendah berapa? 0, 1, paling tinggi 4, ya kan? Umumnya 3 atau 2,5. Kalau ini 1, ini 4 nih. Luar biasa. Udah semester keberapa kamu udah berapa kali kuliah? Berapa kali blok semester? Blok semester saya udah 4 kali. Tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi. Habis itu Profung. Itu berhubung dari udah keluar sertifikat. Betul. Nah, setelah keluar sertifikat kamu bisa kerja langsung ya? Bisa. Boleh kerja di Boleh. Jerman meskipun kamu orang asing. Bisa. Dapat visanya nanti ya, bisa kerja. Ya, bisa kerja itu ya Boleh. dari kontraknya itu. Oke, betul. Tapi udah diakui kalau kamu punya ijazah Ausbildung artinya kamu mumpuni di bidang perhotelan. Iya. Kalau kamu punya sertifikat Ausbildung di bidang IT atau kalau misalnya software development, Software development juga ada. atau perawat, Hmm. itu juga bisa kerja di mana aja. Nah, Iya. perawat penting nih, ya karena di Indonesia banyak sekali lulusan perawat yang tidak tertampung di rumah sakit nih. Nah, ini Jerman membutuhkan, saya dengar ya, karena banyak Karena orang gini yang loh, tua-tua ya. Kenapa misalnya menanyakan ya kenapa Ausbildung tuh ngambil orang, kenapa Jerman tuh ngambil orang asing Nah, itu kenapa? dari luar negeri gitu ya, Nah. dari Asia dari Nah. mana? Piramida penduduk mereka tuh balik sama kita. Iya. Kita itu banyak usia produktifnya numpuk, Iya. usia tuanya juga Sedikit. sejajar atau Beda. lebih sedikit gitu persentasenya lah, nggak banyak bedanya sama produksifnya. Hmm. Jadi lapangan pekerjaannya mungkin udah diperbanyak, tapi lulusannya tuh satu angkatan bareng-bareng gitu ibaratnya. Atau 3 angkatan mungkin numpuk bareng-bareng, ada yang kuliah jalan lambat segala macam kan lulusnya. Kalau di sana itu terbalik, mereka orang tuanya itu lebih banyak, Oh. gap di tengahnya produktifnya sedikit, Oh. anak kecilnya banyak lagi. Jadi entar yang produktifnya udah rente gitu ya, udah pensiun, yang mudanya baru naik. Iya. Entar anak kecilnya banyak lagi, orang tuanya banyak lagi. Jadi selalu di tengah itu kosong gitu loh. Kenapa mereka ngambil donasi? Jadi jangan takut kayak entah penipuan, entah apa. Iya. Mereka memang membutuhkan, makanya kenapa ngambil kalau ngomong Spanyol, Italia itu mereka justru sama kayak kita kondisinya kurang lebih. Jadi mereka imigrasi juga ke Jerman juga. Nah, orang Jerman menghadapi kamu sebagai orang asing, tahu nggak bahwa kamu itu orang Indonesia? Kira-kira bagaimana respon mereka terhadap orang asing atau orang Indonesia? Apakah suka? Apakah sangat tidak atau rasis atau apa? Bagaimana? Welcome? Bagaimana? Sebenarnya gini, orang Jerman kan terkenalnya anstrengen tuh disiplin lah. Anstrengen tuh disiplin ya? Iya, anstrengen mereka terkenalnya atau direct banget lah kalau ngomong, nggak Iya. pakai basa-basi gitu. Iya. Itu betul. Tapi cara masuk ke mereka itu nggak pakai, kita harus seperti mereka. Contoh, saya nggak bisa ngomong kayak tolong dong atau saya ikutan dong ngobrol, saya ikutan dong ketawa-ketawa. Kalau saya nggak bisa apa-apa, Iya. minimal satu level sama mereka. Iya. Kebisaannya gitu. Iya. Kalau saya nunjukin kebiasaan saya, mereka akan copy pasti. Nggak mungkin kalau di sini kan, ini mohon maaf ya, saya mungkin nggak kalau budaya kita kan masih kayak ada iri dengki gitu. Iya. Mereka nggak bisa kayak gitu. Iya. Kalau mau diterima, tunjukin lah apa yang kamu bisa. Tergantung lingkungannya ya. Kalau Betul. lu mau di Ausbildung, kamu harus pintar, pandai, rajin, Iya. kerja. Nanti mereka bisa ngajak ngobrol, main. Mereka mau. Ngajak makan. Kalau kamu ibaratnya nggak bisa apa-apa, jangan harap mereka mau Oke. main. Oke.
terakhir nih pertanyaan saya nih, kamu puas nggak dengan pendidikan Jerman, pekerjaan di Jerman ini? Kan kamu punya cita-cita dulu 3 tahun lalu ingin sekolah, ingin bekerja. Sekarang kamu sudah menjalani hampir 3 tahun ya kan, dipotong pandemi dan sebagainya. Apa pendapat kamu? Apakah kamu puas? Apakah kamu ingin merekomendasikan ke teman-teman adik-adik kamu di seluruh Indonesia? Silakan. Saya puas sih sama progres yang saya capai pada saat ini, karena kan Sesuai harapan-harapan kamu betul, dulu. sesuai alhamdulillah sama harapan saya yang saya punya sebelum daftar. Apa harapan-harapan kamu dulu tuh apa tentang Jerman, tentang pendidikan, Tentang Jerman tuh dulu harapannya tuh ingin berkarirnya di Eropa. Pengalaman kerjanya lah dapat di Eropa gimana. Okay. Tapi nggak, di samping itu nggak cuma kerja doang. Kalau misalkan saya mau kerja doang mungkin arahnya Dubai ke sana. Sih. Karena di sana buat kerja doang tuh lebih mudah lah dibanding di Eropa untuk visa dan lain-lain. Kalau di sana kan di Jerman dapat pendidikannya juga. Jadi dalam arti walaupun bekerja, ininya nggak kosong gitu. Homesick nggak kamu? Homesick beberapa saat lah. Kalau misalkan lagi nggak kerja gitu, istirahat atau di rumah belajar sendiri, kadang kangen makanan apalagi. Kalau udah kerja udah sibuk udah ya. Iya. Luar biasa. Oke, Mas Bimo, terima kasih banyak nih ya atas podcastnya ini, kita sengaja undang. Sedang liburan di sini, jadi luar biasa. Nanti kapan-kapan kita bisa podcast juga tapi via Zoom ya kan, jarak jauh kita bisa kan langsung dari on the spot di Freudenstadt ya. Ini kalau rame yang nonton bisa komen aja di bawah mungkin di YouTube. Kalau misalkan banyak yang minta pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik gitu, boleh. mana yang dulu kita bikin lagi aja. Boleh, siap. Punya IG juga, Instagram punya? Instagramnya @rahdianbimo, nyambung semua, RACHDIAN Bimo. Nah, tuh dengerin teman-teman semua tuh. Bagi yang pingin follow up, pingin follow, yang pingin tahu tentang OSB itu boleh ke Mas Bimo, tapi juga boleh juga ke Euro Management. Oke, kawan-kawan semua, teman-teman semua, generasi muda, para kaum milenial ya, ternyata ada peluang nih untuk bekerja sambil belajar dan bahkan ini digaji ya, digaji. Ini luar biasa ya kan, cukup menarik ini peluang ini. Jadi sekolah kayak Eropa khususnya Jerman itu tidak hanya untuk kuliah S1, S2, S3, tapi juga bisa bekerja nih. Menarik untuk anak-anak muda kita yang ingin langsung bekerja. Industrinya bisa di perhotelan, bisa di keperawatan, medical, rumah sakit, IT, arsitek bahkan ya kan. Dan juga bisa jadi guru juga ya. Nah itu menarik nih ya. Untuk lebih detailnya, lebih dalamnya silahkan datang ke Euro Management Indonesia dan kita nanti bisa bahas lebih tuntas lagi tentang syarat, caranya dan lain sebagainya. Dan satu lagi tadi Freudenstadt itu adalah salah satu kota turis di negara bagian Baden-Württemberg ya. Sekitar mungkin 1 jam dari Karlsruhe ya, 1 jam setengah dari Karlsruhe atau Pforzheim ya. Oke, itu dari saya kawan-kawan semua, terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast Bimo selanjutnya. Bincang intelek memang oke ya gitu ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.